sayyidina Muhammadin sahibil busara sholatan tubasyiruna biha wa ahlana. Kebetulan memang pendidikan itu terkait sangat kuat dengan apa yang selama ini jadi komitmen saya. Poin soal insentif guru Madin ini saya terus dengar muncul, disampaikan. Muhammadin sahibil busara sholatan tubas. Rata-rata masih menggelar pembelajarannya di rumah-rumah penduduk, di rumah-rumahnya sendiri. Wajani masaihina wa mu'ali. Temanggung Wonosobo ini yang punya potensi pengembangan pariwisata luar biasa besar, banyak sekali spot-spotnya. Yaumil akhirah. Hari yang indah, hari yang cerah. Senang rasanya dapat berjumpa lagi dalam program Proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif. Selama 30 menit ke depan, kita akan mengajak pemirsa berkeliling melihat kearifan lokal dan keindahan alam potensi Kabupaten Magelang yang sayang untuk dilewatkan. Tentu saja masih bersama salah satu wakil rakyat dari DPRD Provinsi Jawa Tengah yang sedang melakukan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi masyarakat. Ya, beliau adalah Bapak Abdul Aziz, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bagi aktivis pendidikan ini, berkeliling bertemu masyarakat sudah menjadi kegiatan sehari-hari sebagai anggota DPRD Jateng. Masukan dan harapan terutama dari masyarakat Jawa Tengah, baginya memperjuangkan aspirasi masyarakat sudah menjadi tanggung jawabnya menuju masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari. Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam Proaktif bersama saya Septiana Devi dan hari ini saya sedang berada di Kabupaten Magelang. Di sini saya bersama dengan Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Abdul Aziz SAG MSI. Kita akan ikuti agenda beliau hari ini di Magelang dengan cuaca yang dingin. Tetap ikuti kebersamaan saya bersama Gus Aziz di Proaktif. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam, Mbak. Ketemu lagi Iya, di kita tahun ketemu yang lagi. baru ya. Iya. Kalau sebelumnya di tahun 2023 pemirsa saya bertemu dengan Gus Aziz. Kalau melihat Magelang sebetulnya kalau Gus Aziz sendiri menilai potensi yang ada di Magelang nih dari sektor apa saja, Gus? Banyak, terutama pariwisata yang saya lihat sangat berkembang. Ada banyak kelompok-kelompok pemuda di desa-desa yang serius melakukan pengembangan potensi wisata desanya bersama-sama dengan pemerintah desa, saya kira. Dan saya kira titiknya semakin tahun semakin bertambah banyak. Ini layak untuk kita dukung, terus kita apresiasi dengan dukungan politik anggarannya. Kemudian yang kedua itu pendidikan. Nah, kebetulan memang pendidikan itu terkait sangat kuat dengan apa yang selama ini jadi komitmen saya. Kebetulan saya juga di Komisi E ya, sebagai wakil ketua. 4 tahun yang lalu ini sudah berjalan tahun kelimanya, karena memang awalnya sudah jalan di tahun 2019. Itu muncul keputusan
insentif untuk guru agama se-Jawa Tengah. Prosesnya tentu dilakukan di tahun 2018. Di tahun yang sama itu sudah dimunculkan anggaran tidak kecil tentu saja, karena totalnya sebesar 207 miliar untuk mengcover total guru agama Islam. Total ada 171 guru Madin, TPQ dan pondok pesantren agama Islam. Poin soal insentif guru Madin ini saya terus dengar muncul, disampaikan. Kalau saya lihat berdasarkan sampling yang kami lakukan, itu masih sekitar 10-20% itu belum tercover di dalam kata. 10-20% itu rata-rata masih menggelar pembelajarannya di rumah-rumah penduduk, di rumah-rumahnya sendiri. Belum punya gedung, punya bangunan yang representatif. Mereka juga tidak tercover di dalam program insentif guru Madin ini. Tadi kan saya bilang sudah sekitar, kalau tahun ini sudah sekitar 230.000 se-Jawa Tengah. Itu dia nggak masuk. Oke, berarti masih cukup banyak ya? Masih cukup banyak. Yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan. Mau bukti? Nah, nanti saya ajak jalan-jalan. Nanti kita akan diajak jalan-jalan bersama Gus Aziz, pemirsa ya. Nanti kita akan langsung ke TKP. Bener nggak sih yang disampaikan Gus Aziz gitu ya, Gus Aziz? Iya, biar rakyat percaya ya. Pemerintah juga percaya, teman-teman DPR di provinsi itu juga percaya. Betul gitu. Ya, kalau memang benar-benar perlu diperhatikan, perlu ada dan perhatian. Makanya sektor pendidikan ini salah satu concern dari Gus Aziz ya. Iya, baik betul. pemirsa, ikuti perjalanan kita hari ini bersama dengan Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Abdul Aziz SAG MSI. Monggo silahkan ngopi dulu Gus Aziz. Ya, Magelang adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah terkenal akan keindahan alamnya. Diapit 5 gunung yang mempesona yakni Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing, dan Pegunungan Menoreh, maka tidak dipungkiri berbagai destinasi wisata terus tumbuh subur hingga terkenal seantero negeri. Pemirsa, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Gus Aziz, nggak Abdul, rasanya kalau kita belum keluar ya Gus ya, melihat pemandangan yang ada di Magelang ini dan hawa sejuknya Magelang yang cenderung dingin ini ya Gus ya. Iya betul, ya, pasti akan jauh lebih abdul kalau kita langsung hunting lokasi. Nah, ini salah satu potensi wisatanya. Ini adalah salah satu potensi wisata yang ada di sini ya. Ya betul, pegunungan yang indah untuk dinikmati. Mata itu langsung seger lah kalau kita menikmati pemandangan alam yang indah. Ada banyak gunung di sekitar Magelang, Temanggung, Wonosobo ini yang punya potensi pengembangan pariwisata luar biasa besar. Banyak sekali spot-spotnya. Mungkin se-Jawa Tengah ini yang paling banyak progres pengembangan potensi wisatanya berbasis lokal, berbasis desa itu saya kira kok Magelang ini. Makanya kalau ada intervensi anggaran yang cukup dari baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, maka saya kira ini sangat membantu sekali. Kami sudah memunculkannya, tinggal realisasinya seperti saja apa? yang kita tunggu. Usai menikmati nikmatnya ngopi dan ngeteh di Taman Langit Magelang, kita pun diajak Gus Aziz, biasa disapa, untuk mengikuti kegiatan kunjungan kerja beliau untuk mengunjungi sejumlah taman pendidikan Al-Quran atau TPQ di Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Pemirsa, perjalanan saya bersama dengan Gus Aziz masih lanjut lagi. Ini ya Gus Aziz, kita sekarang sudah bersama adik-adik dari Hidayatus Sibyan Kali Kalong Gandusari. Halo. Dadah-dadah dulu dong ke kamera. Ya.
Kita senang ya Gus ya hari ini bertemu dengan adik-adik yang luar biasa, semangat untuk menimba ilmu agama lebih dalam lagi. Betul. Ada juga Pak Samsul, pengurus dari Hidayatul Sibyan. Gimana komentarnya Gus Aziz setelah bertemu adik-adik di Gandusari ini? Ya ini salah satu contohnya Mbak, bahwa masyarakat itu telah ikut berperan luar biasa dalam ikut memberikan pendidikan moral, akhlak, agama kepada anak-anak kita. Ya, 4 jutaan anak-anak di usia SD yang memperoleh pendidikan secara sukarela dari masyarakat, yang posisi negara itu tidak hadir dengan sempurna. Provinsi misalnya itu cuma mampu memberi alokasi 100.000 per bulan untuk para guru-guru ini. 100.000 itu nilai yang tentu saja harus kita Tambah lagi. kita tambah. Kita harus bilang dengan jujur itu jauh dari cukup, jauh dari semestinya harus dilakukan. Tadi kita coba ngobrol-ngobrol, ada Pak Samsul dan juga Pak siapa? Pak Fakih. Pak Fakih. Oke, kita bisa ngobrol-ngobrol ya Bapak. Sebetulnya kalau di sini apa yang dibutuhkan anak-anak saat mereka belajar untuk mengaji? Untuk belajar mengaji itu mungkin satu, kalau tempat itu sudah terbiasa ya Mbak ya. Namanya di desa, di kampung itu sudah dari zaman dahulu, waktu kecil saya dan sebelum kami itu memang rata-rata itu bertempat di rumah-rumah penduduk dan guru ngaji tersebut gitu loh Mbak. Nah, terus untuk sementara waktu mungkin yang amat sangat dibutuhkan itu alat-alat belajar mengajar. Seperti contoh ya perlengkapan kitab-kitab ataupun papan tulis dan kapur ataupun spidol, itu kan yang dibutuhkan kebanyakan itu. Oke. Di Kabupaten Magelang ternyata masih banyak TPQ yang digelar di rumah-rumah penduduk karena keterbatasan bangunan. Bahkan beberapa pendidik dan guru madin yang mendapatkan upah masih sangat minim. Padahal mereka adalah garda terdepan untuk mendidik para generasi penerus bangsa yang berakhlak Qurani. Ya ini Mbak, satu lagi contoh sebuah madrasah diniyah yang ada di Desa Bandongan Magelang, masih menggunakan rumah Warga ini rumah warga yang digunakan untuk anak-anak bisa belajar mengaji. Ini pas momennya sore-sore ya kita ini betul, ya. Waktunya adik-adik ini belajar ya. Ini gimana setiap hari belajar mengajarnya Pak di sini? Metodenya saya mengajar Al-Quran, alif-alifan ya. Kalau yang udah dewasa bapak ibu itu kitab dalu niku malam. Oh ya. Ada malamnya. Ada sore, ada malam. Ada sore dan malam ya. Oke, nah. Jadi full partisipasi masyarakat, sore, malam, waktu-waktu yang full digunakan untuk pengabdian di bidang pendidikan. Peran serta masyarakat memang luar biasa. Negara, pemerintah harus berterima kasih kepada Pak Ahmad. Harus melihat Pak Ahmad dan kawan-kawan ya. Ini baru contoh kecil ya contoh Pak ya? Kecil. Di Desa Bandongan, Betul. di Magelang. Masih banyak lagi sebetulnya daerah-daerah yang peduli akan kehidupan beragama anak-anak ini, tapi masih belum. Yang inti Mbak, dapat insentif guru madin dari provinsi atau enggak? Dapat nggak Pak? Kemarin mau bantuan gubernur itu? Ya, Ada 100.000 per bulan. Ya, Dapat. Sudah dapat Pak ya. Oke, jadi ini adalah salah satu yang diperhatikan berarti Pak. Tapi kurang ya Pak ya, 100.000 per bulan gimana Pak? Cukup atau tidak? Pak Ahmad. Cukup. Kabupaten Magelang sebagai salah satu kabupaten yang memiliki masyarakat yang kental menjunjung nilai-nilai religi, legislator dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Jawa Tengah ini akan terus mendorong agar negara memberikan perhatian lebih, terutama kesejahteraan para guru TPQ dan guru madin, serta sarana prasarana pendidikan.
Ini di TPQ Nurul Quran. Ya. Setelah tadi kita ke satu TPQ yang ada di rumah warga, sekarang kita sudah berpindah lagi. Terus kalau ini melihat kalau ini ada bangunannya. Iya, tapi betul. masih sederhana juga ya kalau Betul melihat anak-anak di sini sekali. antusias belajar tetap. Ada bangunannya nempel di masjid. Iya. Pasti ini tanahnya tanah masjid. Tanah masjid. Nempel tapi Mbak bisa lihat sendiri lesehan, nggak ada meja kursi, kan begitu. Yang ada cuma papan nama, Ya. papan tulis, bukan papan nama ya, papan tulis. Ya, inilah kondisi faktualnya. TPQ Madin yang dimiliki di seluruh Jawa Tengah oleh para pengelola, pengurus Madrasah Diniyah dan TPQ yang dengan ikhlas berjuang, mengabdi, mengamalkan ilmunya, diajarkan ke anak-anak agar anak-anak kita ini tetap terjaga ini pengetahuan keagamaannya, agar ilmu agama ini tetap tertransmisi di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita memberikan apresiasi yang luar biasa ya Gus Ya. ya untuk para guru agama pengajar dari anak-anak ini termasuk Pak Basoyer. Sudah berapa lama mengajar adik-adik ini di TPQ Nurul Quran ini? Sekitar hampir 15 tahun. 15 tahun. Digaji berapa Mas Basoir tiap bulan? Nggak ada gajian. Nggak ada loh. Allah yang menggaji. Yang gaji. Nggak dapat insentif dari provinsi? Nggak dapat. Oh, Nggak dapat. ini contoh konkret, Mbak. Iya. Bahwa belum semua guru agama itu tercover oleh anggaran provinsi. Padahal sudah 15 Meskipun ya 15 tahun padahal. Mestinya kalau di ASN ini sudah dapat akreditasi atau apa. Dan meskipun tadi jumlahnya seluruh Jawa Tengah itu yang sudah dibantu 230-an ribu, tapi kan masih ada yang tercecer. Iya. Memang yang terakhir ini banyak yang mengeluhkan, Mbak, karena ada proses administrasi yang terlalu sulit, harus pakai online, digital, jadi begitu. Jadi ini sudah punya gedung, tapi gurunya juga belum masuk ya di daftar ya. Nah, selama ini berarti seperti apa pengajaran yang diberikan untuk murid-murid ini? Nah, Pak Basoyer? seperti kegiatan harian, ada kegiatan ekstra tambahan. Nah, itu kan ya ada hafalan bacaan surat-surat pendek, ada yang penting doa-doa harian, doa-doa harian ada tingkat-tingkatan. Kalau kelas kecil nanti kan belajarnya doa-doa harian, fasolatan, tapi yang agak besar dari ilmu fikih, Al-Quran. Saya kira satu ya, sarprasnya terpenuhi. Setelah tadi insentifnya diberikan, meskipun dengan jumlah yang minimal 100.000 per bulan. Yang kedua, sarprasnya. Ini meja kursinya misalnya, konkret toh meja kursi, alat-alat tulisnya. Baru yang ketiga nanti gedungnya yang representatif kan begitu. Daftarnya masih banyak, Mbak. Masih banyak, semoga pelan-pelan bisa terpenuhi ya Gus Aziz ya. Berarti banyak dong nanti yang diemban sama Gus Aziz PR-nya. Betul sekali, karena memang kalau mengandalkan Jawa Tengah saja tidak mungkin. Harus ada kebijakan atau political will secara nasional APBN, karena problem pendidikan non formal keagamaan ini tidak hanya di Jawa Tengah saja, tapi nasional. Di Jawa Timur, Jawa Barat pasti banyak yang seperti ini. Masih di Kabupaten Magelang, perjalanan kita berlanjut ke wilayah Kecamatan Kaliangkrik untuk melihat langsung geliat wisata Nepal Van Java yang sempat viral keindahannya. Siapa yang tak kenal Nepal Van Java?
Wisata yang identik dengan keindahan pedesaan berlatar Gunung Sumbing di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, bukan hanya memikat wisatawan domestik, tapi juga menjadi sorotan dari mancanegara. Kesejukan udara dan rumah-rumah penduduk yang bertumpuk khas perumahan di negeri Nepal menjadi suguhan menarik di tempat ini. Apalagi rumah-rumah itu tampak warna-warni, menambah daya tarik wisatawan yang berkunjung. Pemirsa, luar biasa, hari ini kita disuguhkan pemandangan Nepal Van Java dari Magelang, masih bersama dengan Gus Aziz. Gus Aziz, asik sekali ya, hari ini kita diajakin ke salah satu destinasi favorit tidak hanya masyarakat Magelang saja, tapi kayaknya di sini sudah mendunia juga ya Gus ya? Jawa Tengah, nasional, dan ya mendunia karena namanya aja mendunia. Nepal Van Java. Nepal Van Java. Nepalnya Java ya. Jadi ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Magelang, kebanggaan warga Magelang pemirsa. Dan Gus Aziz sudah berapa kali kesini Gus? Ini yang kedua kalinya Mbak, kami datang langsung ke sini. Yang pertama saya di atas sana berkumpul dengan mak-mak yang setiap hari tentu mereka menjadi petani, bertani sayur-sayuran. Kami berdiskusi dengan mereka dan mereka saya dengar memang sangat mensupport kegiatan pengembangan pariwisata di Nepal Van Java ini, atau di Temanggung ya, lebih tepatnya kelurahannya. Temanggung tapi Magelang. Temanggungnya Magelang ya. Sangat mendukung agar terus dikembangkan, agar semakin banyak fasilitas pendukungnya. Tentu ini memerlukan perhatian dari pemerintah, baik kabupaten maupun sampai di tingkat pusat ya. Dan saya kira juga sangat penting peran serta masyarakat. Jadi warga setempat harus siap untuk menjadi tuan rumah yang baik, yang ramah terhadap para tamu. Kemudian mereka juga saya kira penting ini untuk kita perhatikan. Mereka juga harus semakin peduli dengan lingkungan, dengan ya biasanya efek atau dampak dari banyaknya kunjungan tamu ini kan sampah misalnya. Saya kira kebersihan lingkungan itu juga jadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat setempat agar ya lokasi wisata ini tetap bersih, tetap nyaman untuk dikunjungi oleh semakin ramai wisatawan lagi ya. Nah, kalau di sini sudah nyicip kuliner apa saja Gus Aziz? Iya, kulinernya banyak, ada jajanan khas. Biasanya memang di pegunungan itu selalu muncul itu. Saya lupa namanya apa gitu ya. Dari bahan baku talas kalau nggak salah itu, terus dibikin kue kering gitu, bertahan lama. Saya kira kalau menurut informasi itu khas jajanan lokal pegunungan. Gitu. Kapan-kapan berarti kita coba ya jajanan khas dari pegunungan ini. Betul. Nah, kedepannya apa Gus harapannya dengan potensi yang ada di Magelang ini? Pariwisatanya oke, kemudian dari sektor pertanian juga luar biasa. Kedepannya apa lagi sih Gus yang Gus Aziz inginkan sebagai anggota Dewan? Iya, terus dikembangkan, semakin mendunia, tapi tetap berbasis kearifan lokal. Saya kira itu penting. Jadi tetap harus menjadi warga Jawa Tengah, warga Magelang yang ramah, yang penuh dengan sopan santun dan guyup, bergotong royong, tidak kemudian tercerabut dari akar sosialnya. Oke, tidak lupa ya tidak Gus lupa. Ya, akan akar sosialnya. Baik, Gus Aziz terima kasih hari ini. Kami sudah diajak jalan-jalan sama Gus Aziz. Dibuka dari tempat wisata, ditutup juga dengan tempat wisata yang luar biasa pemirsa. Dengan udara yang semakin dingin, tadi sempat berkabut juga ya Gus ya. Tapi untungnya kita mendapatkan pemandangan yang luar biasa. Ini satu keberuntungan juga bagi Anda, warga Jawa Tengah dan sekitarnya, atau dari luar Jawa silahkan langsung berkunjung ke Nepal Van Java yang ada di Magelang. Terima kasih Gus Aziz, Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Mbak. Lancar terus untuk kedepannya amin. ya. Salam untuk warga
Aziz bisa berkesempatan untuk berkumpul mendengarkan aspirasi-aspirasi lainnya dari warga ya. Terima kasih Gus Aziz. Sukses selalu dan demikian pemirsa Proaktif hari ini bersama dengan Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Abdul Aziz SHG MSI. Dari Nepal, Panjava, Magelang, saya Septiana Devi undur diri. Sampai jumpa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara sholatan tubassiruna biha wa ahlana. Kebetulan memang pendidikan itu terkait sangat kuat dengan apa yang selama ini jadi komitmen saya. Poin soal insentif guru Madin ini saya terus dengar muncul, disampaikan. Muhammadin sahibil busara sholatan tubas. Rata-rata masih menggelar pembelajarannya di rumah-rumah penduduk, di rumah-rumahnya sendiri. Wajani ihina wa mu'ali. Temanggung Wonosobo ini yang punya potensi pengembangan pariwisata luar biasa besar, banyak sekali spot-spotnya. Ya umi